Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan materi UTS saya yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia dengan NIM 2203021100011. Pancasila dalam perspektif bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan berlangsung beradab-adab. Sejarah perumusan Pancasila erat kaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dimiliki sejarah dari berbagai masa sebelum Pancasila dibentuk sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa. Masa awal kehidupan. Inti nilai kehidupan pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila. Yang pertama yaitu nilai religi dibuktikan dengan adanya pemujaan roh. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang terjamin dalam ritual upacara dan penguburan. Dan yang ketiga, nilai persatuan dengan adanya kehidupan berkelompok. Yang nomor 4, nilai demokratis dengan adanya seorang pemimpin dalam kelompok. 5. Nilai keadilan melalui sikap berbagai demi kepentingan bersama. Masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama di sini ada nilai religius sudah terlihat dari masuknya berbagai agama yang dipengaruhi oleh negara luar melalui jalur perdagangan seperti Cina dan India. Yang kedua, nilai kemanusiaan tercermin dari sikap sistem kasta dalam agama Hindu dan adanya interaksi sosial. Yang ketiga, nilai persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Yang keempat, nilai demokratis nampak di pembagian kerja kerajaan. Yang kelima, nilai keadilan juga tercermin dari penguasaan kerajaan pada masa itu. Selanjutnya, asal mula Pancasila secara budaya. Menurut Sunoto, tahun 1984 menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum itu, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis yang diantaranya yaitu yang pertama, sila pertama, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Yang sila kedua, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dan dengan sesama manusia. Yang sila ketiga, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat. Yang kelima, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Asal mula Pancasila secara formal. Secara historis, rumusan-rumusan Pancasila dibedakan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang BPUPKI yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia termasuk Piagam Jakarta. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi Pancasila. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pertama kita harus Pancasila sebagai kepribadian bangsa atau menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau mengatur perintah negara atau menyelenggarakan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pada era sekarang, peranan Pancasila bukan hanya sebagai pedoman hidup bangsa, melainkan sebagai pembentuk karakter bangsa dan rakyat. Sebagaimana Pancasila dibuat dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara dan dapat membina dan membimbing bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan karakter dan ciri khas yang berkualitas. Fungsi Pancasila yaitu pengatur tatanan hidup masyarakat, alat pemersatu bangsa,
pedoman bagi segala kegiatan masyarakat, jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia untuk keamanan dan kemakmuran bersama untuk bangsa Indonesia. 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama di sini ada negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, negara tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan perwujudan sila yang kelima Pancasila. Selanjutnya yang nomor 3 adalah negara berdaulatan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang tinggi yang kita sebut demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Yang nomor 4, negara kita bukan negara ateis, bukan juga negara teokrasi. Negara kita menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila pertama Pancasila. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.